Kalau Soekarno itu peras Pancasila 5 jadi 3, 3 jadi 1, yaitu gotong royong, sebenarnya itu sama dengan semboyan komunis sama rata sama rasa. Wow. Iya. Dulu komunis zaman Belanda kan semboyannya sama rata sama rasa. Wow. Itu jadi gotong royong. Wow. Itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue sama Babe di .id lagi. Guys, jadi gini. Ini perlu kita tanyakan kepada Babe mengenai sisi-sisi pertarungan antara komunisme dan Islam. Karena memang yang sama-sama kita udah tahu, zaman dulu itu katanya ada pertarungan nih antara komunis dan Islam. Komunis dan Islam. Nah, gue mau tanyakan langsung ke Babe, kisah politiknya, pertentangannya seperti apa dari masa lampau hingga korelasinya dengan masa ini. Nah, kira-kira kalau pandangan Babe sendiri, Be, sisi komunisme dan Islam ini apa selalu kucing-kucingan terus, Be, dari dulu, Be? Antara kiri dan kanan kan orang anggap begitu, Be. Kira-kira gimana, Be, itu, Be? Iya, memang kita lihat yang paling mencolok ketika perpecahan di masyarakat Islam ya. Iya. Itu kan tahun 20. Ya kan, 1920. Iya, antara SI putih dan SI merah kan gitu. Iya. Berterangan di situ. Tetapi yang berbentuk fisik itu adalah yang dinamakan oleh pelaku, ya dalam hal ini Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, dan PKI. Peristiwa revolusi sosial, mereka namakan itu, yang terjadi di Sumatera Timur. Itu bermula atau dimulai dari tanggal 3 Maret ya. Yeah. Seminggu atau lebih terjadi peristiwa itu. 3 Maret 1946. Dalam apa yang mereka namakan revolusi sosial itu adalah mereka membunuh keluarga-keluarga sultan yang nggak sempat dia lakukan terhadap Kesultanan Serdang. Semua kesultanan Delhi, Langkat, Asahan, dan beberapa kesultanan minor ya, itu dia bunuh ya kan, dengan secara keji ya kan. Hartanya dirampok, istana dibakar. Itu dilakukan oleh PKI dan Pesindo. Oke. Kesultanan dia bakar dengan Kesultanan Islam. Islam. Kalau kesultanan itu pasti Islam. Yang berdiri rata-rata kalau kesultanan itu setelah Istanbul 1493, 53. Ini membantai komunis. Komunis. PKI. Iya. Secara ini. Iya. Oh. Komunis yang membantai itu. Kejam ya. Ya ada, saya lihat foto-foto dokumentarnya, itu ada merek Pesindo, ada lambang Palu Arit. Mereka lakukan itu. Pembakaran, Be. Apa nggak ada perlawanan balik, Be? Ya tentu akhirnya ada penumpasan, karena itu waktu kan boleh dibilang belum ada wilayah RI ya kan, tetapi ada tentara-tentara ya kan. Yeah. Tentara TKR, Tentara Keamanan Rakyat ada. Saya kira ada penumpasan dari Tentara Keamanan Rakyat, tapi kan tidak bisa secepat seperti zaman sekarang. Oke. Tapi gini, Be, ini saya pernah dengar juga, Be, apa benar ideologi komunis itu pada masa itu dulu tuh juga sudah masuk ke tubuh tentara pada masa itu, Be? Saya nggak dengar malah. Okay. Kalau ke tentara saya nggak dengar. Makanya katanya ada perpecahan di dalam tubuh tentara itu antara yang sepakat dengan pola pikir ideologi komunis dan yang Nasakom dan lain-lain itu, dan sama yang enggak. Kita mulai dari awal itu, dari pembentukan TKR nggak ada itu. Nggak ada, Be? Nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Kayak Kolonel Untung segala itu? Lah itu kan belakangan. Oke. Ya kan, belakangan. Kalau zaman TKR kita cerita itu nggak ada yang seperti itu. Jadi itu waktu memang yang sebenarnya yang terlupakan, pemberontakan komunis itu tidak dimulai dari Madiun, tapi harus dimulai dengan peristiwa Sumatera Timur ya, yang termasuk penyair Amir Hamzah itu. Yeah. Itu penyair Amir Hamzah yang terkenal itu kan dibunuh juga oleh PKI, oleh komunis itu waktu. Nah, jadi kenapa dia memusuhi betul kesultanan, ya kan? Kenapa dia memusuhi? Dan kenapa cuma Islam? Kenapa Islam? Ya kan? Kan yang berketuhanan di Indonesia kan banyak, ada Kristen, iya. Ya kan, ada Hindu, Buddha, tapi, gitu kan? Tapi Islam, karena kalau kita lihat bahwa
Islam memang berkuasa di Indonesia sejak abad 11 ya. Oke. Kita mulai misalnya. Walaupun sejarawan bilangnya katanya di Sumatera mulai abad 15 katanya kan, Be? Islam baru masuk. Katanya gitu kan, Be? Iya, iya. Jadi abad 11, misal kita mulai dengan Samudra Pasai, Merah Silu, kemudian Pagaruyung, ya, lalu Kerajaan Palembang, ya kan, Kerajaan Palembang, kemudian Tidore, Tidore sudah ada itu ya. Tidore itu generasi yang sama. Kalau kerajaan di Jawa Barat, Sumedang, itu Islam. Islam juga. Islam. Kemudian kalau kerajaan Sunda Bogor itu monoteis, ya kan? Bisa dibuktikan dengan adanya prasasti di belakang Kebun Raya Bogor, ya kan? Dalam aksara Nabatein, ya kan? La illahu, tidak ada kecuali Tuhan, gitu kan? Nah, oleh arkeolog dia bilang ini prasasti palsu katanya, baru dibikin katanya, ya kan? Dia bilang begitu. Jadi itu sudah bertuhan. Lalu kita lihat yang abad ke-11 lagi di daerah Luwu, ya kan, Sulawesi, Luwu udah Islam, Tidore di Maluku sudah Islam. Lalu kemudian bertumbuhlah kesultanan dan kerajaan Islam di seluruh Sumatera, ya kan, muncul di Sumatera Timur, muncul di Riau, di Jambi, ya kan. Kalau di Lampung itu zona ekonomi Bandar Lampung. Jadi di samping kesultanan dan kerajaan Islam, Islam juga menguasai zona-zona ekonomi. Di Melayu ya? Melayu lah. Iya. Kalau Melayu lah. Bahkan sampai ke Bolaang Mongondo ya, di Sulawesi Utara itu dimulai dengan zona ekonomi Amurang ya. Zona ekonomi Amurang, baru kemudian abad ke-14 berdiri kerajaan Islam Bolaang Mongondo. Jadi Bolaang Mongondo itu networkingnya itu dengan Ternate, dengan kerajaan Goa, itu juga kerajaan Islam di Makassar, ke utara dengan kerajaan Sulu. Filipina, itu kan kerajaan Sulu didirikan oleh orang Minangkabau, kita udah bahas. Abad ya kan? 13 ya, Be ya? Abad 14. 14, Be. Abad 14. Jadi hampir sama next to next dengan berdirinya kerajaan di Bolaang Mongondo. Next to next itu. Nah, ini kita lihat, kita sudah cerita banyak tentang zona ekonomi, ya kan. Jadi boleh dikatakan kekuasaan Islam itu terkecuali ya Kediri sama kemudian berlanjut Singosari bukan, ya. Belambangan bukan. Majapahit saja kerajaan Islam walaupun tidak sebesar seperti ceritanya tidak sebesar itulah. Iya. Majapahit yang diceritakan di buku-buku sejarah kan Majapahit menguasai seluruh Indonesia, bahkan Asia gitu. Tidaklah, ya kan, pelabuhan aja nggak punya, gimana? Ya kan, pelabuhan kan tuh zona ekonomi semua, ada pemiliknya, ya kan. Di pelabuhan dia nggak punya. Jadi kalau kita lihat itu yang bertahun demi tahun, abad demi abad, mereka melihat Islam yang berkuasa di Indonesia, kekuasaan politik maupun ekonomi. Pandangan komunis nih. Pandangan pihak komunis. Tetapi dia lupa bahwa pemberontakan bersenjata itu diawali oleh kaum tarekat. Ahmad Rifangi Pekalongan yang memimpin pada pertengahan abad 19 melawan Belanda. Itu Ahmad Rifangi Pekalongan. Sambung bersambung, kita pernah cerita sampai kepada Kalin Bapak Kaya di Tangerang 1924. Itu 75 tahun jalannya pemberontakan, itu luar biasa, itu pemberontakan petani. Itu Islam, jangan dia salah, ya kan? Ketika menghadapi Belanda juga kan perang-perang itu apakah di Sulawesi, ya kan, di Banjar, Kalimantan, di Ponorogo, Sultan Agung, Aceh, Palembang, itu kan Islam. Tentu ada peperangan di Bali ya, Puputan gitu ya, kita catat itu, kita catat. Nah sekarang kita cerita tentang
tema Islam. Jadi nggak bisa dia kok begitu memandang Islam, ya kan? Menganggap betul-betul sebagai musuh PKI itu terhadap Islam. Jadi bagaimanapun diusahakanlah oleh penerus-penerus PKI itu Islam itu diciutkan, dikecilkan, mengkerdilkan Islam, dikerdilkan, dikenai tuduhan macam-macam, ya kan? Teroris misalnya, tuduhan atau sindiran seolah-olah Islam itu pelaku teroris dalam pengertian ideologi Islam yang menggerakkan itu harus dirinci dulu, ya kan? Saya mendapat keterangan dari ahli forensik Dr. Munim Idris almarhum, ya kan, bahwa Nurdin M. Top waktu diperiksa duburnya itu lecet-lecet. Kan diperiksa duburnya. Lecet tuh dubur. Jadi tahanan-tahanan teroris itu maksudnya di sodomi? Kalau istilah Dr. Nuim, sepertinya ada benda tumpul yang menusuk-nusuk dia gitu. Wow. Ya kan? Benda yang ujungnya tumpul, nusuk-nusuk, ditusuk-tusuk sama benda yang... disiksa itu, Be, ya? Bukan disiksa tuh. Jadi? Ya benda yang ujungnya tumpul, kita nggak tahu tuh benda kan bukan dibilang dari kayu. Kalau dibilang dari kayu, Kalau misalnya laki sama laki kan berarti disiksa dong, Be. Kita juga bisa lihat tampilan orang-orang yang teroris itu. Tampilannya itu kan geboy-geboy semua, ya kan, banyak yang geboy-geboy, ada yang sangar, ya sangar begitulah kan. Kita kan ngerti, kita ini lelaki, apalagi saya anak so besar, ya kan, yang gituan mah kita ngerti. Jadi di apa itu diramein sampai ada tukang kembang tuh yang di Hotel Marriott itu kan, di Temanggung dulu, dikepung, di Burondong 24 jam, dan siaran televisi juga siaran langsung 24 jam. Jadi itu kita ini makin cerdas lah, jangan seperti itu. Tidak sukanya orang dengan Islam itu adalah soal sejarah. Belanda sendiri dia mengatakan Nederlands-Indië is a golden lands, negeri emas. Tapi Belanda nggak bisa ketemu emasnya, ya kan? Yang nemuin emasnya kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam, ya kan? Belanda sendiri nggak bisa nemuin. Karena ada kunci khususnya gitu, ada kunci khususnya. Masalah keyakinan gitu. Nah itu, jadi ini yang harus didudukkan dulu, ya kan. Bagaimanapun juga orang Islam nggak ada perlunya mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan. Buat apa? Kita udah 800 tahun lebih berkuasa. Islam itu tidak pemadatan kekuasaan, itu mesti dipaham. Bahwa kita kritis terhadap pemerintah yang berkuasa, emang begitu. Kita harus kritis. Tapi dipikir kita mau berkuasa, kita nggak pemadatan. Ya kan 850 tahun lebih Islam atau Melayu dan Islam kan jadi satu. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Itu kan 850 tahun kita berkuasa di Indonesia. Wow. Ya kan? Nggak bakal dah kita orang Betawi bilang gayap gitu ya. Istilah Betawi berarti itu memang ada, menurut kalau saya bisa simpulkan, berarti analisanya ada kemungkinan komunis mencoba merubah sejarah Islam yang ada di Indonesia. Oh ya, itu sudah dilakukan, kan saya bilang buku-buku sejarah SMP SMA ditulis oleh orang komunis, namanya Anwar Sanusi. Dan dipakai sampai sekarang? Saya nggak tahu lagi sekarang apa bukunya masih dipakai. Anwar Sanusi itu yang pernah mengatakan Ibu Pertiwi hamil tua waktu menjelang G30S. Kan buku dia yang dipakai, ya kan? Diterbitkanlah kerajaan-kerajaan khayal di buku itu kan. Kerajaan kecil digede-gedein. Percuma, Majapahit itu kerajaan Muslim, ya kan? Raden Wijaya itu Islam, sampai yang ke bawah yang terakhir Brawijaya itu kerajaan Muslim. Nggak perlu digede-gedein, proporsional sajalah. Sesuai, ya kan? Dengan apa? Sesuai dengan faktanya. Dan kalau kerajaan khayal digede-gedein. Jadi ini yang. Sedangkan kerajaan-kerajaan Islam di luar itu nggak disebut. Nggak disebut, Be? Kagak disebut, kecuali Kesultanan Mataram. Lainnya kan nggak disebut. Kagak disebut. Kalau ada perang baru disebut. Kayak kerajaan Goa gitu kan. Disebut. Ya kan? Kalau kagak ada perang kagak disebut sama mereka. Lah, bagaimana dengan zona ekonomi itu, ya kan? Islam di Indonesia memberi peluang kepada rakyat untuk hidup, untuk mencari makan, untuk bekerja. Gitu kan. Rezeki, peroleh rezeki dengan masing-masing kemampuan Anda.
di zona ekonomi. Iya. Ya kan? Dan penyebarannya meluas seluruh Indonesia. Meluas, dan karena itu kalau Soekarno itu peras Pancasila 5 jadi 3, 3 jadi 1, yaitu gotong royong, sebenarnya itu sama dengan semboyan komunis sama rata sama rasa. Wow. Iya. Dulu komunis zaman Belanda kan semboyannya sama rata sama rasa. Wow. Itu jadi gotong royong. Wow. Itu sama. Lah karena itulah TAP MPR S 26 tahun 1966 memerintahkan agar diselidiki ajaran-ajaran Soekarno itu kalau disusupi dengan ajaran komunis, kan begitu. Di TAP MPRS nomor 26 pembubaran komunisme, marxisme, leninisme tahun 66 deh. Tahun 66. Ya. Dan penyebaran itu kalau yang 25 larangan penyebaran. Tapi yang 26 itu jelas kok. Iya. Ya kan? Harus diteliti. Karena ya. memang Bung Karno pada masa itu memang dekat dengan komunis ya, Be ya? Ya dekat lah. Luar biasa kedekatan dengan komunis, dia peluk-pelukan dengan Den Aidit. Iya, Kan di depan umum waktu HUT PKI dibikin di Gelora Bung Karno, kan dia peluk-pelukan. Itu besar, Be. Acara Be, foto-fotonya saya pernah lihat, Be. Potret Marx, Lenin di mana-mana kok. Di mana-mana dipajang. Ya kan? Begitu. Jadi itu kita merasakan betul pada waktu itu usaha untuk mengkomuniskan Indonesia. Oke. Kami merasakan. Dan mengkambing hitamkan kelompok Islam. Islam terus dihajar. Oh. Ya kan? Saya kan mengalami seorang HMI kok. Iya. Babi sempat ketua umum PB HMI pada malah. Jadi itu yang kita mengalami. Bagaimana? Itu HMI dikejar terus tuh, Be? Terus dikejar. Dimanapun. Dijadikan musuh sama Dijadikan musuh. Kami dibilang agen CIA, dibilang DITI di kota. Apa benar agen CIA? HMI. Dari mana agen CIA? Itu propagandanya mereka? Propagandanya mereka, dituduh kita agen CIA dan macam-macam. Ini fakta, kita nggak bisa melupakan itu. Jadi kenapa mau dihidupkan lagi lewat hip-hip? Itu kan masalahnya. Iya. Ya kan? Iya. Lewat hip-hip. Jadi itu mesti dimengerti ya oleh orang-orang PDIP kalau orang Islam tuh marah. Ya kan? Iya. Orang Islam marah karena itu kita masih membekas bagaimana serangan komunis terhadap Sumatera Timur tanggal 3 Maret, Kesultanan Islam, Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Serangan komunis terhadap para kiai di Madiun. Ya kan? Iya. Bagaimana pada tahun 65 dia menyembelih jenderal-jenderal. Kita masih ingat, nggak bisa kita lupakan. Dan memang kejam ini komunis. Kejam. Wow. Kejam. Tapi gini, Be ya. Kalau misalnya analisa dari Trisila, pemerasan Trisila menjadi Ekasila itu ternyata saya sempat lihat, Be, ada di ADRT atau visi misinya PDIP, Be. Dan itu disahkan sama negara loh, Be. Lah itulah. Jadi negara jadi itu. Makanya TAP MPR nomor 26 itu harus dijalankan. Jadi bukan yang 25 saya, yang 26 juga harus dijalankan. Diteliti hal-hal yang seperti ini. Sampai sekarang belum dijalankan ya, Be ya? Dulu Pak Harto nggak mau, ya kan? Oke. Pak Harto nggak mau dulu, karena itu tertuju kepada Bung Karno kan? Iya. Dia nggak mau. Dia mau menjaga wibawanya Bung Karno juga. Iyalah. Oke. Iyalah. Jadi kan nggak ada dasar bicara seperti Megawati bilang, ini 5 sila boleh diperas jadi 3. Dasar hukumnya apa? Iya. Iya kan, yang ngebolehin siapa? Iya. Bung Karno di pidatonya kan. Lah itu kan ajaran, bukan hukum. Iya. Kita kan harus bicara hukum. Iya. 3 sila boleh diperas jadi 1 sila. Iya. Kan begitu dia pidato dia. Iya. Dan akhirnya pada masa itu terjadi pertentangan dengan kelompok Islam. Oh iyalah, dipegang Jakarta. Iya. Kita bukan soal, kita nggak suka di pemerasan jadi gotong royong itu karena itu bukan peradaban Indonesia. Orang pesisir tidak begitu. Ya, Anda bekerja, Anda dapat, itulah Anda punya, kan gitu. Ya kan? Berusaha, apa yang Anda hasilkan itu Anda punya. Apa sih maksud ajaran komunis itu yang dibilang satu rasa sama rasa itu apa sih, Be? Sama rata sama rasa. Iya. Misalnya kita cabut singkong, Iya. ya kan, dapat 3 ikat. Iya. Kita ada bertiga, kita bagi seorang seikat. Nah, rasanya tetap rasa singkong, begitu gampangnya kita bicara. Bahkan bukan yang nyabut juga sama bukan yang nyabut. Iya, kalau ada 3 orang bagi 3. Yang nanam siapa kagak jelas kan gitu.
Pokoknya kita cerita yang nyabut. Oh, walaupun punya orang. Iya, ya saya ambil misalnya kan. Kan PKI bisa tidak mau melaksanakan Undang-Undang Agraria tahun 60. Iya. Oke. Ya Dengan kan? kepemilikan tanah. Iya, kan itu secara hukum itu diatur. Iya. Karena dia maunya ngerampas, nancep plang itu waktu. Pokoknya semua sama yang punya gitu. Enggak, ditancap aja plang. Tanah milik ini milik rakyat, begitu kan dulu. Oh, di situ yang membuat rakyat jadi terpana sama komunis pada Iya, waktu itu. dia tancap aja plang begitu aja. Ini tanah ini milik rakyat begitu. Walaupun bukan tanah dia sebenarnya. Iya, itu yang namanya sama rata sama rasa atau gotong royong. Kan begitu. Ya kan? Jadi ini yang harus dijernihkan dulu ya. Soal ini kami Tapi kenapa membencinya ujungnya ke Islam doang, Be? ya kan dia mempunyai sejarah bahwa dia dulu kan di luar area kekuasaan, kepemilikan atau partisipasi zona ekonomi. Ya kan, juga di luar wilayah kekuasaan, kerajaan dan kesultanan. Iya. Gitu. Ini menarik loh, Be, kalau kita bisa simpulkan nih teman-teman semua. Gue yakin lo penonton yang cerdas lah, pasti lo bisa menelaah apa yang diucapkan oleh Babe. Karena yang Babe sampaikan ini nggak secara utuh harfiah seperti apa kita telah mentah, tapi analisanya nih. Babe ucapkan ini, lo amatin analisanya. Ini penting, Be. Jadi di saat kita mengetahui bahwa ada kepentingan beberapa kelompok untuk merubah sejarah Iya. demi tercapainya ujungnya ke arah sini gitu. Be. Iya, jadi kita ini dianggap tidak ada peran di dalam sejarah Indonesia. Dikerdilkan kelompok umat Islam. Dikerdilkan, iya. Bahkan kerajaan-kerajaan dan power system yang lain mengenai keislaman. Tidak disebut. Tidak disebut. Ada nggak cerita tentang perang Aceh? Ya kan? Ada nggak cerita tentang peran Samudra Pasai dalam bekerja sama dengan tanah Melayu, Malaysia? Orang Malaysia sendiri mengakui kedekatan mereka dengan Samudra Pasai. Kan nggak ada. Ada nggak cerita mereka tentang Kesultanan Palembang, peperangan mereka yang dahsyat? Ya kan? Ada nggak mereka cerita tentang Kesultanan Ternate dan Tidore yang menghadapi Portugis dan Spain? Portugis nggak ada di Jakarta, nggak ada. Di sana ada, di Jatim ada. Waktu perang Belambangan dengan Majapahit, ya kan? Ada. Kalau tahu ada di Jakarta bukan untuk menjajah Invest, ya? dia dagang, ya. dagang. Dia invest di sini. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada cerita Patehila di Jakarta lah, nggak ada itu. Itu omong kosong semua. Jadi ini adalah zona ekonomi, nggak sembarangan orang masuk zona ekonomi. Jangan lupa bahwa Belanda tidak pernah menguasai zona ekonomi dimanapun. Dimanapun, dia bikin pelabuhan sendiri. Kemudian harinya. Karena ada persyaratan untuk main di zona ekonomi. Oke, di situ mungkin karena itulah timbulnya ide RIS itu, Indonesia Federal itu, Be. Itulah, jadi begini kan, kalau kita balik lagi ke itu perkara, ketika diproklamirkan tanggal 17 Agustus 45 kan, kewilayahan kita secara hukum internasional kan belum ada. Baru ada Jawa Sumatera pada Juli 46 perjanjian Linggarjati kan. Dan kemudian baru ada Indonesia tanpa Irian Barat adalah pada KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian itu utuh baru tahun 50 Mosi Integral Nasir itu harus disebut. Ya kan? Mosi Integral Nasir itu tahun 60. Baru kemudian kita tahun 62 mulai berunding untuk kembalinya Irian Barat, ya kan? Kemudian kepada tahun 94 kita dapat bonus tim-tim. Kemudian pada tahun 98 disuruh pulangin lagi. Kan begitu, ya kan? Itu ceritanya. Jadi harus, kalau cerita tentang posisi masing-masing kesultanan di Indonesia harus dikaitkan dengan kewilayahan yang de jure diakui oleh dunia internasional. Di situ pentingnya sejarah tuh, Be. Karena pada masa itu, Be, berarti Pak Natsir lah yang paling berjasa menyatukan semua federalisme di Indonesia. Ya, ada orang bercerita tentang kita menjadi kesatuan tanpa menyebut nama Natsir. Kenapa? Bahkan di penjara sempat, Be, ya? Iya, dia di penjara. Iya.
Ada orang menyebut negara kita ini menjadi negara kesatuan, keinginan rakyat. Kan ada prosedurnya. Ide-ide siapa? Mosi integral Natsir, sebut aja apa sih keberatannya menyebut nama Muhammad Natsir? Apa karena kelompok Islam Pak Natsir itu? Apa karena Pak Natsir pemimpin Islam nggak mau disebut? Ya kan nggak boleh begitu dong. Ya kan kita menyebut Dr. Samratulangi, bagaimanapun beliau adalah pahlawan. Dan Babe pada masa itu Babe mengikuti perjalanannya Pak Natsir, Be ya? Ikut. Saya berguru dengan beliau kok. Iya. Nggak ada sakit hati dia digituin. Wow. Nggak ada, Pak Natsir nggak ada sakit hati. Padahal jasanya besar ya, Be? Iya. Dia bilang sama saya, Saidi, kamu harus belajar berpolitik tanpa kebencian. Itu Pak Natsir ngajarin saya. Oke. Itu ajaran Pak Natsir. Itulah politik yang sesungguhnya, Be. Harus besar hati dong. Fakta tidak bisa dibantah bahwa yang menyatukan Indonesia dari bentuk federal adalah Muhammad Natsir melalui mosi integralnya. Dan Natsir bekerja keras meyakinkan raja-raja. Iya. Dia dalam ceritanya begitu. Di situ ada Bung Hatta, ada Sultan Hamid. Iya, ya, Be? ada peran Sultan Hamid, ada peran Bung Hatta di situ. Di situ Bung Karno nggak setuju tuh, Be. Ya, bagaimana ya, kita nggak tahu lah. Bung Karno kan beda ini ya pemikirannya, Be. Ya, kita anggaplah beliau jiwa seninya hebat. Lihatnya memang berbeda arah politik gitu, Be. Kita nggak tahu ya bagaimana persoalan, apa arah politik, apa persoalan pribadi, kan kita nggak tahu. Anak muda pada masa itu ya. Iya kan sama-sama ganteng. Oh iya. Gitu. Tapi kalau kayak Sultan Hamid sama Bung Karno kan sama-sama ahli orasi. Oh gitu iya. Ya. Suaranya luar biasa lantang, ganteng, gagah gitu. Iya. Kadang mungkin ada urusan pribadi-pribadi. Kita nggak tahu. Kita nggak masuk ke wilayah itu dah. Iya. Bisa jadi kan, Be ya. Iya. Oke, jadi gitu, Be. Jadi ini teman-teman semua, ini perlu kita pahami bagaimana kondisi sejarah itu dinilai sangat penting untuk kita mempelajari keseluruhan sejarah secara utuh. Jadi berbagai pandangan sejarah itu jangan kita malah hilangkan pandangan sejarah yang lain. Apabila yang berkuasa adalah rezim yang akhirnya menjalani sejarah versi dia. Misalnya gitu. Jadi disinilah pentingnya kita harus mengangkat kenapa Macan Idealis sampai detik ini. Terus kita tularkan, terus kita sampaikan kepada teman-teman penonton Macan Idealis yang gue yakin banget pada cerdas untuk membaca kondisi politik pada masa lampau dan korelasinya dengan hari ini. Gitu kira-kira. Bagaimana kita bisa mempelajarinya, kita dalami matang-matang. Kalian pastikan kalau ini bermanfaat, sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Di Facebook, WhatsApp, grup, silakan. Dan pastiin juga udah subscribe channel ini. Klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Idealis dan gak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.